Selamat pagi Bu, di sini saya akan menjelaskan terkait tiga sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss atau matris menggunakan metode Gauss. Nah, di sini dapat kita lihat tiga sistem persamaan linear, yaitu persamaan pertama X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 1. Persamaan linear kedua yaitu X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4. Baru X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Ini merupakan tiga sistem persamaan linear. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sistem ini menggunakan metode eliminasi Gauss atau operasi baris elementer. Di mana tujuannya dari operasi ini adalah mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks, matriks bentuk epsilon berreduksi atau bentuk identitas sebelah kiri. Jadi identitasnya nanti kita mendapatkan sebuah diagonal 111 yaitu 111000001 dan kita tambahkan sebuah persamaan yaitu x, y, z. Jadi memakai metode Gauss ini nanti kita mendapatkan berapa nanti hasil nilai x, y, dan z-nya. Nah, langsung saja kita ubah tiga persamaan linear tadi ke dalam bentuk matriks, di mana x itu adalah 1, 2y itu adalah 2, 2z itu adalah 2, dan sama dengan 1 ini adalah hasilnya nanti, minus 1. Nah, kita masukkan juga persamaan kedua yaitu x itu adalah 1, plus 3 adalah 3, plus z adalah 1. Dan hasilnya kita masukkan ke dalam y yaitu 4. Nah, lanjut ke persamaan 3 yaitu x-nya adalah 1, dan y-nya adalah 3, z-nya adalah 2. Dan kita masukkan nilai z-nya yaitu 3. Nah, nanti sebelah kiri ini yang sudah kita masukkan angkanya, kita ubah menjadi hasilnya bagaimana dia menjadi bentuk diagonal seperti yang di kanan ini. Sehingga kita mendapatkan nanti nilai berapa x, y, z-nya. Ini merupakan cara untuk mencari solusi berapa dari nilai x, y, dan z-nya. Nah, langsung saja kita mencari karena di kolom 1 baris 1 di sini udah hasilnya 1, hasilnya 1, maka tidak perlu diubah. Maka langsung kita masukkan ke baris 2 di kolom 1. Nah, ini bagaimana kita mau menjadi 0, yaitu kita kurangkan dengan yang di atasnya, baris 1, di mana B2 dikurang 1 kali B1. Nah, di sini maka dapatkan hasilnya yaitu maka didapatkan hasilnya 1 dikurang 1 kali B1 yaitu 0. Maka 3 dikurang 1 dikali 2 itu 1. Maka kita dapatkan hasilnya di persamaan barisnya adalah 0, 1, minus 1, dan 5. Nah, lanjut kita untuk mencari, kan ini udah baris 2 sudah 0. Sedangkan di baris 3 juga diminta untuk 0. Di sini masih angka 1. Maka kita rubah dia menjadi angka 0, yaitu dengan cara baris 3 ini dikurang 1 dikali B1. Maka kita dapatkan hasilnya nanti 0, 1, 0, 4. Nah, setelah kita nolkan sebelah kiri ini, nah di bawah ini juga diminta untuk menjadi 0. Maka dirubahlah dia menjadi 0. Bagaimana angka 1 ini menjadi 0? Yaitu B3 ini dikurang dengan yang di atasnya, yaitu B3 kurang 1 kali B2. Maka dapatkan hasilnya nanti 0, 0, 1, minus 1. Nah, kita lihat diagonal bagian bawahnya sudah terbentuk, yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, segitiga di bagian bawah sudah terbentuk. Nah, sekarang kita mencari bagian atas ini, segitiga bagian atas, sisi kanan atas. Bagaimana hasilnya akan menjadi 2 ini menjadi 0, 0, dan 0. Karena di sini 1 sudah tidak bisa diubah. Maka kita cari langsung bagaimana B menjadi 2, 2 ini menjadi 0, yaitu B1 dikurang 2 kali B2. Dikarenakan di bawahnya 1, maka B1 2 dikali B2. Maka dapatkan hasilnya 0. Maka total dari seluruh barisan ini yaitu 104 minus 11. Nah, lanjut di sini untuk sebelah kanannya perlu dirubah menjadi 0 lagi. Di sini patokannya jadi 0. Nah, bagaimana mengubah 4 ini menjadi 0? Sama seperti yang sebelumnya, B1 dikurang 4 kali B3. Nah, kenapa ini dikurang? Karena ini positif ya. Karena ini positif maka simbolnya minus. Misalnya ini minus maka positif, maka simbolnya positif. Maka kita lanjut,
B1 dikurang 4 kali B3. Nah, di sini 4 dikurang 4 dikali 1, pastinya 0. Maka didapatkan hasilnya 100 minus 7. Nah, lanjut. Di sini kita mengubah si minus 1 ini menjadi 0. Kita lihat patokan dari diagonalnya. Maka kita mengubah semua baris 2 ini dengan rumus B2 tambah 1 kali B3. Nah, kenapa ini tambah? Karena ini minus 1. Kalau dia minus, dia menjadi plus. Maka dapat kita lihat hasilnya yaitu 0, 1, 0 dan 4. Nah, di sini untuk persamaan sebelah kirinya, matriks sebelah kirinya sudah membentuk diagonal metode Gauss, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, setelah ini terbentuk seperti yang patokan di atas, maka nilai X, Y, dan Z-nya dapat kita ketahui, yaitu solusi X, Y, dan Z dari soal 3 persamaan linear ini yaitu minus 7, 4, dan minus 1. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Nah, lanjut untuk soal kedua, di sini kita untuk mencari A inverse menggunakan baris elementer. Nah, pertama-tama kita mengubah 3 persamaan tadi menjadi bentuk matriks ini. Nah, menjadi matriks 3 kali 3. Nah, setelah saya mengubah menjadi matriks 3 kali 3, di sini kita masukkan patokan identitas matriksnya, patokan diagonal matriksnya itu. Ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini nanti untuk mencari hasil matriksnya ini, inverse-nya, sebelah kiri nanti agar menjadi matriks identitas dan sebelah kanan hasilnya. Nah, sini saya akan melakukan operasi baris elementer atau operasi baris elementer terdiri dari 3 jenis, yaitu menukar 2 baris, mengalihkan 2 baris dengan konstanta bukan 0, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Nah, jadi misalnya di persamaan itu ada terdiri angka 1 nih di setiap baris. Nah, angka 1 ini bisa langsung kita naikkan ke atas untuk mencari nilai si 1 ini agar tidak payah-payah lagi untuk mencari nilai satunya. Nah, nilai 1 ini nanti kita keluarkan. Misalnya di sini 3 nanti kan. Di atas ini bagaimana 3 ini menjadi 1? Maka 3 dikeluarkan. Maka 3 itu adalah inverse pertamanya kayak gitu. Nah, sini tujuan dari operasi ini adalah mengubah matriks menjadi bentuk echelon baris atau kalau bisa disebut atau bisa sampai bentuk echelon baris terreduksi, sehingga bagian kiri matriks ini menjadi matriks identitas. Nah, sama seperti proses sebelumnya dengan mencari baris menjadi 0, baris ketiga menjadi 0, baris keempat menjadi baris ketiga menjadi 0. Intinya sampai terbentuklah matriks identitas. Maka dapatlah terbentuk sebuah A inverse dari persamaan ini menggunakan baris elementer, yaitu hasilnya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah bagian dari matriks identitasnya. Nah, kita dapatkan matriks identitas ini sebelah kiri, maka kita dapatkanlah sebuah hasil dari A inverse menggunakan baris elementer, yaitu 3, 2, minus 4, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, dan 1. Nah, kita lanjut dengan soal yang ketiga, yaitu mencari determinan matriks menggunakan metode reduksi baris atau operasi baris elementer. Menggunakan baris elementer. Nah, namun perlu kita ketahui dalam operasi baris elementer itu ada aturan yang mempengaruhi nilai determinan, yaitu jika 2 baris bisa ditukar, maka determinan dikali minus 1. Artinya jika 2 baris ini bisa ditukar untuk mencari nilai 1, maka yang ditukar itu dikali dengan minus 1. Nah, jika satu baris dikalikan suatu konstanta atau K, maka determinan ikut dikali K. Misalnya di sini untuk menjadikan 1 dia kita keluarkanlah 3-nya. Maka yang 3 ini dikalikan ke semua baris, semua konstantanya. Nah, yang ketiga adalah jika menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain, maka determinan tidak berubah. Maka determinan ini tidak berubah jika kita menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Langsung saja kita eksekusi. Pertama kita ubah dulu seperti sebelumnya, itu ubah menjadi matriks 3 kali 3 dari 3 persamaan tadi.
Nah, patokannya di sini, diagonal bawah. Kenapa tidak perlu diagonal atas? Karena kita yang perlu mencari 3 diagonal bawahnya, yaitu segitiga diagonal bawah ini. Maka nanti dapat hasilnya berapa nanti determinan reduksi baris dari persamaan 3 linear ini. Nah, selanjutnya kita ubah seperti biasa, bagaimana si satu ini menjadi 0, si satu ini menjadi 0, si 3 menjadi 0, dan si 2 menjadi 1, 1, si 3 ini menjadi 1. Nanti kita sama seperti proses sebelumnya, pada soal-soal sebelumnya, kita dapat nanti hasilnya agar setelah kita dapat diagonal utamanya segitiga bawah ini menjadi 0, 0, 1, terbentuk satu dia, maka untuk mendapatkan sebuah determinan dari persamaan ini, kita mengalihkan setiap diagonalnya, di mana 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Misalnya di sini diagonalnya nanti ada 3, misalnya minus 10 per 2, maka nanti 3 dikali minus 10 per 2, maka nanti dapatkan determinannya. Karena di sini 1 di hasilnya semua 1, maka dikalikanlah sehingga dapatlah determinan A itu adalah 1. Nah, lanjut soal selanjutnya itu dengan mencari determinan pemilihan kolom. Nah, sebelumnya kan setelah mencari determinan menggunakan reduksi baris. Nah, sekarang kita untuk mencari determinan pemilihan kolom. Gimana sistem persamaan matriksnya setelah kita dapat 3 kali 3 itu 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2. Nah, untuk rumus-rumus ekspansi dengan ekspansi pertama, yaitu determinan A sama dengan A11 C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A1 kali 13 sama dikali C13. Nah, penting untuk kita ketahui untuk tanda kofaktor dalam determinan pemilihan kolom ini yaitu plus minus plus. Baik di sini juga plus minus plus. Nah, langsung saja kita masuk ke pertama yaitu di kolom A11. Nah, untuk A11 ini kita matikan atau kita coret untuk baris 1 dan baris 1 dan kolom 1. Maka kita dapat sebuah matriks 2 kali 2 yaitu 31 dan 32. Nah, untuk menghasilkan hasilnya yaitu kita menggunakan rumus determinan, yaitu menggantikan diagonal-diagonalnya, yaitu A kali D dikurang B dikurang B kali C. Maka didapatkan hasil cantik 6 kali kurang 3 adalah 3. Untuk di kolom kedua, baris kedua, untuk di baris pertama kolom kedua, kita mendapatkan hasilnya 1. Karena tandanya minus, maka minus 2 kali 1 adalah minus 2. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk di baris ketiga, untuk di kolom ketiga baris ketiga, salah. Untuk di baris pertama, di kolom ketiga, kita coret dia, maka mendapatkan sebuah matris 2 kali 2, maka dikalikan dan dikurangkan, dapatkan hasil 0. Karena dia tanda plus, maka 2 kali 0 adalah 0. Nah, setelah kita mendapatkan dari masing-masing baris dan kolom, maka kita dapat sebuah determinan yaitu 3 dikurang 2 ditambah 0. Maka hasil dari determinan pemilihan kolom dari 3 persamaan linear ini adalah 1. Nah, untuk soal terakhir yaitu untuk mencari determinan menggunakan kofaktor. Nah, rumus dari kofaktor sendiri adalah C di IJ. Ini IJ ini adalah baris, J adalah kolom, sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dikali M IJ, baris kolom. Di mana matris atau IJ, M, IJ ini minor, M ini adalah minor, merupakan determinan 2 kali 2 setelah hapus baris I kolom J. Nah, nanti kita dapat nanti MIJ ini setelah determinan 2 kali 2 menghapus barisnya. Sama seperti di soal pemilihan kolom tadi. Nah, di sini untuk soalnya kita dapat persamaan 3 kali 3 yaitu 122, 131, 132. Nah, pertama kita untuk mencari baris pertama, yaitu di bagian atas ini, baris pertama. Di mana C11 atau C baris 1 kolom 1 kita coret barisnya.
maka mendapatkan hasilnya 3. Lanjut untuk mencari baris di kolom kedua, baris 1 kolom kedua. Maka kita coret ini, maka yang keluar adalah 2 persamaan. Sesuai dengan rumus tadi 2 kali 2. Setelah hapus baris, maka dapatkan 1, 1, 1, 2. Maka dapatkan hasilnya 1. Maka untuk C12 adalah minus 1. Nah, untuk yang ketiga adalah mencari di kolom ketiga, C13. Nah, setelah kita coret di baris sama kolomnya, maka mendapatkan hasil diagonal 2 kali 2, kesamaan matriks 2 kali 2, yaitu 13, 13. Ini 13, 13. Maka dapatkan hasilnya 3 kali 3, 3 kurang 3 adalah 0. Maka untuk C13 sama dengan 0. Nah, setelah kita mencari baris pertama, kita langsung mencari baris kedua. Nah, langsung saja sama seperti baris pertama, seperti cara baris pertama, kita masukkan C21, artinya di C ini baris kedua di kolom 1. Ini baris kedua kolom 1. Kita conteng, kita coret, maka hasilnya adalah 22, 32, maka mendapatkan hasil minus 2. Lanjut untuk C2, C baris 2 kolom 2. Kita coret, maka mendapatkan hasilnya 1, 2, 1, 2, maka hasilnya 0. Lanjut untuk C baris 2 kolom 3. C baris 2 kolom 3. 1, 2, 1, 3. Dikeluarkan, maka dapatkan hasilnya 1. Nah, ini untuk mencari hasil dari baris 2. Nah, setelah kita dapatkan baris pertama ke baris kedua, kita untuk mencari baris ketiga sama seperti cara sebelumnya. Sayangnya di sini untuk mencari baris ketiga, kita masukkan baris ketiga saja. Nah, di mana C31. C baris ketiga di kolom 1. Baris ketiga di kolom 1. Nah, dapatkan hasilnya 22, 31. Maka hasilnya minus 4. Untuk nomor 2 ini, yang kedua, kita mencarikan baris ketiga di kolom kedua. Baris ketiga di kolom kedua. Maka dikeluarkan hasilnya 12, 12, 12 dan 11. Maka 1 kurang 2 minus 1. Maka didapatkan C32 adalah 1, C31 adalah minus 4. Nah, yang ketiga ini sama seperti sebelumnya, itu baris ketiga di kolom ketiga. Maka dapatkan hasilnya 1, 2 dan 1, 3. Maka 3 kurang 2 minus 1. Maka hasil dari C33, C baris ketiga kolom 3 adalah 1. Setelah kita dapatkan masing-masing baris, yaitu C11 adalah 3, C12 adalah minus 1, C13 adalah 0, C21 adalah 2, C22 adalah 0, C23 adalah 1, C31 adalah minus 4, C32 adalah 1, C33 adalah 1. Maka kita masukkanlah semua hasilnya ke dalam matriks. Nah, ini. Maka didapatkanlah sebuah matriks C dengan hasil kofaktornya adalah 3, minus 1, 0, 2, 2, 0, minus 1, minus 4, 1, dan 1. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya terkait matriks, yaitu mulai dari matriks solusi, determinan, sampai ke faktor. Sekian dan terima kasih.